Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Melalui Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, tentu kita mengetahui kisah Paus Yohanes Paulus II yang sudah diangkat menjadi santo oleh gereja karena begitu banyak teladan kebaikan yang ia tampilkan, yang ia teladankan dan contohkan untuk kita. Salah satu cerita yang bisa kita lihat dan kita dengar adalah peristiwa ketika ia ditembak oleh Mehmet Ali Akka, seorang warga Turki. Apa yang terjadi, saudara-saudari? Sri Paus tidak menyimpan dendam dan amarah kepada pelaku yang hendak membunuhnya. Ia menembak beberapa kali tepat di sasaran tubuh Paus. Tetapi setelah ia sembuh, ia bertemu dengan Mehmet Ali Akka dan ia mengampuninya. Ia mengasihinya. Ia melupakan peristiwa yang sangat keji dan kejam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini juga mengisahkan tentang pengampunan. Namun pada awal perikop diberikan judul beberapa nasihat. Tentu ini menjadi perhatian bagi kita para pembaca dan pendengar. Oleh karena itu, pada saat ini kita akan merenungkan beberapa hal yang dapat kita gunakan sebagai pedoman hidup kita. Pertama, kita harus melihat bahwa nasihat ini disampaikan oleh Yesus kepada para rasulnya. Yesus mengatakan bahwa tidak mungkin tidak akan ada hal yang menyebabkan orang berbuat dosa, tetapi celakalah orang yang mengadakannya, orang yang mengadakan penyesatan. Yesus mengakui bahwa dalam kehidupan umat manusia pastilah akan ada godaan dan penyesatan yang dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan dosa. Godaan dan tantangan ini dilambangkan sebagai batu kilangan yang dapat menyebabkan orang kecil berbuat dosa. Orang-orang kecil di sini merupakan mereka yang lemah atau bahkan belum memiliki pengetahuan yang cukup, seperti anak kecil, orang yang kurang dalam menggunakan akal budinya, dan mereka yang belum mendapatkan ajaran
tentang Kristus. Oleh karena itu, Yesus mengatakan bahwa lebih baik mati daripada menjadi sumber kegagalan bagi orang lain. Hal ini berarti sebagai pengikut Kristus kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Kita harus dapat menghindari tindakan yang membuat seseorang ragu dan bahkan menjauhkan diri dari Tuhan, dari kebenaran itu sendiri. Kemudian setelah melihat isi dan makna dari kedua perikop di awal, pada ayat ketiga dan keempat, Yesus melukiskan sikap yang tepat dari murid yang mendapat batu sandungan. Yesus mengatakan bahwa merupakan tindakan kasih untuk memperbaiki relasi dengan sesama. Di lain pihak, Yesus mengatakan bahwa merupakan toleransi palsu dan salah jika membiarkan teman, saudara, dan sesama melakukan tindakan yang tidak baik, yang salah, yang berdosa. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan adanya koreksi, nasihat, dan bahkan pengampunan. Yesus menyebutkan dengan kata 7 kali. Hal ini mau mengatakan bahwa mengampuni itu hendaknya dilakukan secara terus-menerus dan tanpa batas. Pertanyaannya ialah, apakah kita mampu melakukan ini, yakni mengampuni sesama secara terus-menerus? Ini merupakan suatu ajaran yang sulit dan menantang bagi kita, para pengikut Kristus. Hal ini disebabkan karena kita manusia sangat sulit untuk mengampuni sesama kita, terutama mereka yang menyakiti kita, menghina, menjatuhkan martabat atau harga diri kita. Maka dari itu, sebenarnya Yesus mengingatkan kepada kita bahwa pengampunan itu merupakan suatu rahmat kasih dari Allah yang tanpa batas dan tak terbatas. Kita harus belajar dari Yesus yang senantiasa memberikan pengampunan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada akhir nasihat, para murid meminta kepada Yesus supaya ditambahkan iman. Iman merupakan jawaban manusia terhadap kasih Allah yang telah diberikan kepada manusia. Kemudian Yesus menjawab bahwa jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat mengatakan kepada pohon ara ini supaya tercabut. Mengapa Yesus melambangkan iman sebesar biji sesawi? Kita mengetahui bahwa biji sesawi itu sangat kecil. Ini berarti bahwa dengan memiliki iman yang sekecil itu dan sesederhana itu, kita dapat melakukan banyak kebaikan kepada sesama. Iman yang kecil tadi juga memiliki potensi besar untuk berkembang dan menghasilkan banyak keajaiban. Yesus mengatakan bahwa iman tidak terletak pada kuantitas melainkan pada kualitasnya. Dengan iman yang kecil namun sejati, kita dapat menggerakkan hati kita dan sesama untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Para saudara-saudari terkasih, seperti halnya Santo Martinus dari Tours yang kita peringati pada hari ini, yang memiliki kasih yang sangat besar, yakni rela memotong mantel yang ia gunakan untuk diberikan atau untuk dipakaikan oleh seorang pengemis. Menurut ceritanya dalam sejarah bahwa pengemis yang ia tolong ialah Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus memanggil kita untuk mampu menjaga diri sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita tidak menjadi penyesat bagi orang banyak. Menjadi batu sandungan berarti kita akan dilemparkan ke dalam lautan. Ini berarti menjadi batu sandungan bagi sesama berarti kita menyia-nyiakan dan menolak rahmat Allah. Selain itu, Yesus juga mengingatkan kepada kita untuk dapat mengampuni sesama karena pengampunan adalah cerminan kasih Allah kepada umat manusia. Maka kita juga diajak seperti para murid yang meminta ditambahkan iman. Iman yang mungkin tampak kecil, yang dibaluti kepercayaan kepada Allah, niscaya akan membawa kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita dan sesama kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala rahmat yang masih Engkau limpahkan ke dalam hidup kami. Kami mohon kepadamu, bantulah kami sehingga kami mampu meneladan sikap putra-Mu yang senantiasa memberikan pengampunan tanpa batas kepada semua orang.
Kami juga berharap semoga kami dapat melakukan itu juga kepada sesama keluarga, sahabat, dan kenalan kami, kepada siapapun. Dan pada akhirnya kami juga memohon kepadamu supaya kami diberikan pengampunan sehingga rahmat-Mu senantiasa mengalir ke dalam hidup kami. Terimalah segala harapan, permohonan, dan niat baik kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang mau mengampuni sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.